Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran metode penelitian bahasa. Kali ini saya Rizaldi Muhammad Sofar akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari proposal penelitian yang saya buat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan keadaan masyarakatnya yang multilingual, mengharuskan negara ini memiliki bahasa nasional sebagai cara mempersatukan masyarakatnya. Maka pada tahun 1928 dideklarasikanlah Sumpah Pemuda, yang salah satu poinnya adalah membentuk sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 92 tahun setelah dilaksanakannya sumpah tersebut dan 75 tahun Indonesia merdeka, realitanya masih banyak masyarakat yang hanya sekedar paham namun kurang menguasai penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sehingga hal ini yang selalu menjadi pertanyaan peneliti yang tak kunjung terjawab. Seberapa baikkah kemampuan bahasa Indonesia masyarakat yang menggunakan tuturan lokal sebagai bahasa sehari-hari? Objek kajian pada penelitian ini adalah kemampuan dwi bahasa masyarakat di RT RW 02, Desa Balongan, Kabupaten Indramayu. Bahasa kedua yang menjadi objek kajian penelitian adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, karena sifatnya sebagai bahasa nasional, sangat mudah untuk mendapatkan pemerolehan bahasanya. Jadi, jika ada warga negara Indonesia yang tidak dapat berbahasa Indonesia, maka ada kesalahan perolehan bahasa pada orang tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah kejadian yang menarik perhatian peneliti, di mana saat itu terjadi sebuah peristiwa besar yang menjadi perhatian nasional, yaitu meledaknya kilang minyak Balongan di Indramayu, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021. Kejadian ini mengundang banyak wartawan berita nasional yang datang ke salah satu desa yang terdampak, yaitu Desa Balongan. Ketika itu banyak wartawan yang ingin mengetahui awal mula terjadinya peristiwa ledakan tersebut dan menanyakan kepada warga lokal tentang sebab terjadinya ledakan yang dengan sukarela warga menceritakan sebab kejadian tersebut. Namun cara warga menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dirasa kurang baik karena mencampurkan kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa lokal, sehingga banyak wartawan yang gagal memahami apa yang disampaikan oleh warga lokal tersebut. Nah, dari peristiwa itu munculnya gagasan dari peneliti untuk melakukan sebuah penelitian terkait kemampuan dwi bahasa masyarakat Desa Balongan yang menggunakan bahasa Jawa Cirebonan sebagai bahasa sehari-hari terhadap kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, sebagai sebuah cerminan indikator pencapaian lembaga pendidikan Indonesia dalam mengajarkan bahasa nasionalnya kepada masyarakat multilingual di Indonesia. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah kita dapat memahami berbagai macam dialek atau aksen yang diucapkan penduduk lokal yang ada dalam penelitian ini. Selain menambah wawasan, penelitian ini juga menambah khazanah pengetahuan kita mengenai bahasa Indonesia, seperti cara pengucapan bahasa Indonesia, struktur gramatikal bahasa Indonesia, cara berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Kita masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa prioritas bahasa yang digunakan masyarakat RT RW 02 di Desa Balongan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana kemampuan dwi bahasa masyarakat RT RW 02 Desa Balongan, Kabupaten Indramayu. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan prioritas bahasa yang digunakan masyarakat RT RW 02 Desa Balongan dalam percakapan sehari-hari. Lalu, untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan dwi bahasa masyarakat RT RW 02 Desa Balongan yang menggunakan tutur bahasa Jawa Cirebonan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Lalu, manfaat penelitian. Secara praktis,
Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk menumbuhkan kesadaran diri kita agar dapat bercakap bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan umum mengenai penelitian bahasa sekaligus bermanfaat untuk menambah khazanah wawasan pengetahuan mengenai dialek atau aksen salah satu wilayah di Indonesia, yaitu dialek aksen bahasa Jawa Cirebonan, sekaligus menambah wawasan mengenai kebahasaan Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan teori. Untuk mempersingkat waktu, kita ambil poin pentingnya saja ya. Jadi landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama pengertian bahasa, yang kedua pengertian kedewibahasaan, ketiga faktor-faktor kemampuan dwibahasa, keempat pengertian penuturan dwibahasa atau dwibahasawan, kelima mengukur kemampuan dwibahasa atau teknik Lambert, keenam kontak bahasa, ketujuh pengertian bahasa Indonesia, dan kedelapan cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lanjut ke penelitian yang relevan. Di sini juga silakan ada di dalam teks proposal ya yang sudah dibuat. Untuk mempersingkat waktu, kita lewatin saja bagian ini. Untuk lebih jelasnya silakan Anda lihat di teks proposalnya. Lanjut ke kerangka berpikir. Di situ ada tabel atau bagan yang menunjukkan kerangka berpikir. Lalu di sini saya akan menjelaskan isi dari bagan-bagan tersebut. Yang pertama, masyarakat tutur Jawa Cirebonan. Bagan ini menunjukkan penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat RT RW 02 Desa Balongan, Kabupaten Indramayu, di mana dalam keseharian mereka jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Lalu bagan selanjutnya yaitu kurang mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi bagan ini menunjukkan latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu sebuah penelitian permasalahan di mana beberapa masyarakat dari RT RW 02 kurang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia ketika menjelaskan sebuah peristiwa bencana alam dengan mencampur kosakata bahasa Jawa Cirebonan dengan bahasa Indonesia yang mengakibatkan mitra tutur gagal memahami maksud pembicaraan tersebut. Lanjut ke bagan kemampuan dwibahasa. Bagan ini menunjukkan objek kajian yang diteliti yaitu aspek kemampuan dwibahasa yang merupakan sebuah aspek yang harus dikaji untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian kemampuan dwibahasa, merupakan variabel X pada penelitian ini. Lalu kemampuan dwibahasa masyarakat. Bagian ini menunjukkan subjek kajian yang diteliti yaitu masyarakat. Masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini merupakan warga RT RW 02 Desa Balongan, Kabupaten Indramayu. Subjek dan objek merupakan satu kesatuan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya berbicara menggunakan bahasa Jawa Cirebonan dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagian ini menunjukkan tujuan penelitian yaitu jika setelah dilakukannya penelitian masyarakat RT RW 02 ini dapat berbicara menggunakan bahasa Jawa Cirebonan dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka masyarakat tersebut bisa dikatakan sebagai dwibahasawan. Lanjut ke dwibahasawan. Bagian ini menunjukkan hasil penelitian di mana jika semua aspek yang dicari sudah memenuhi kriteria penelitian, maka subjek penelitian tersebut dikatakan sebagai dwibahasawan. Lanjut ke masyarakat dwibahasa. Bagian ini menunjukkan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Jika semua data yang dikumpulkan telah sesuai dengan tujuan penelitian, maka subjek penelitian dapat dikatakan sebagai masyarakat dwibahasa. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Lalu tahap pengumpulan data. Yang pertama, metode tahap pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara sinkronis dengan metode pengumpulan data berupa metode SIMAK. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik dasar atau teknik sadap. Yang kedua ada teknik SIMAK atau teknik simak libat cakap. Yang ketiga ada teknik rekam, dan yang keempat ada teknik catat. Silakan untuk lebih jelasnya bisa dibaca di teks proposal. Lalu ke tahap analisis data. Yang pertama metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan intralingual, yaitu sebuah metode yang menganalisis hubung banding unsur-unsur yang sifatnya lingual, baik dalam bahasa tersebut maupun di luar bahasa yang berbeda. Yang kedua teknik analisis data.
Yang pertama ada hubung banding menyamakan HBS, hubung banding membedakan HBB, dan hubung banding menyamakan hal pokok. Untuk lebih jelasnya silakan baca pada teks proposal. Lalu tahap penyajian hasil analisis data. Di sini menggunakan metode informal. Jadi tekniknya adalah penyajian hasil penelitian secara informal. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.